Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, jumpa lagi dengan saya di channel Joni Iswahyudi. Oke guys, update terbaru pembangunan IKN Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur atau Penajam Pasir Utara. Selain Masjid Nusantara, kompleks IKN akan membangun 6 peribadahan yang ada di IKN Nusantara guys. Jadi tidak hanya masjid guys, semua agama tempat ibadahnya akan dibangun di IKN. Bahkan itu berdekatan jaraknya. Jadi ini adalah lambang atau simbol toleransi sebagai masyarakat Indonesia, bahwa di Indonesia ini sebenarnya mayoritas muslim, tetapi kita berbeda-beda suku, budaya, dan agama. Jadi kita saling toleransi guys. Walaupun kita mayoritas Islam, yang diakui di Indonesia adalah agama, yaitu ada Kristen, Hindu, Konghucu, Buddha, dan lain sebagainya yang belum saya sebutkan. Itu guys. Jadi intinya IKN itu akan membangun 6 peribadatan di IKN Nusantara yang jaraknya berdekatan. Oke guys, yang baru bergabung di channel Joni Iswahyudi, mohon dukungannya dengan cara subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja kita ke videonya, dan jangan lupa ikutin sampai selesai agar tidak gagal paham dan biar fokus guys, nggak salah penafsirannya kan. Oke, langsung aja. Kabar terbaru IKN Nusantara. Presiden Joko Widodo ke IKN Nusantara untuk menghadiri groundbreaking tahap keempat pembangunan IKN Nusantara. Salah satunya peletakan batu pertama Masjid Negara Ibu Kota Nusantara dengan nilai 940 miliar rupiah. Masjid IKN Nusantara itu bisa menampung 61.000 orang jemaah. Pembangunan masjid ini akan selesai akhir tahun 2024 guys. Nilai konstruksinya sebesar 940 miliar rupiah. Masjid ini juga dilengkapi dengan infrastruktur kawasan, seperti landscape, utilitas kawasan, dan tentu saja jalan dan jembatan guys. Masjid Ibu Kota Negara Nusantara akan dikelilingi oleh air, akan ada embung-embung yang dibangun mengelilingi masjid tersebut. Masjid itu akan memiliki interior yang indah. Kita berharap, semoga Muslim di Ibu Kota Negara Nusantara bisa beribadah dengan nyaman di tempat tersebut. Masjid negara ini akan merepresentasikan kemajemukan Indonesia dan sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang nyaman bagi umat Muslim melakukan berbagai aktivitas keagamaan. Masjid ini akan jadi salah satu landmark yang akan segera dibangun di Ibu Kota Negara Nusantara yang berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Di wilayah permukiman selatan pada kawasan inti pusat pemerintahan guys. Kawasan ini memiliki luasan lahan sekitar 3,21 hektar, dengan luas masjid mencapai 32.354 meter persegi. Kubah masjid ini sangat unik guys, didesain tidak seperti pada umumnya, dibuat seperti sorban yang bentuknya ada lengkungan. Di bagian masjid ini, akan terdapat motif desain berlian dengan ketinggian kurang lebih 1 meter. Tentunya proses pembuatan kubah berbentuk sorban ini tidaklah mudah guys. Untuk membuatnya tidak mudah apalagi ini melengkung. Butuh pengalaman hingga akhirnya bisa terbentuk sesuai desainnya.
Masjid ini didesain oleh seniman asal Bali Nyoman Nuarta yang juga mendesain burung Garuda IKN Nusantara. Masjid berbentuk kubah sorban ini memiliki desain yang berbeda dengan masjid pada umumnya guys. Masjid ini juga bakal dikelilingi pohon-pohon tinggi dan tanaman hijau sehingga pengunjung yang datang juga bisa berfoto di sana. Di kawasan masjid ini terdapat danau dan nantinya air danaunya ini akan dijernihkan. Masjid yang akan dibangun ini bisa menjadi contoh dari masjid-masjid negara di dunia dan menampilkan kekhasan Indonesia, menampilkan kekhasan ibu kota negara Nusantara. Bukan hanya masjid, di kawasan itu juga akan didirikan gereja katedral, wihara, pura, dan kelenteng. Kawasan tersebut menjadi simbol toleransi dan kerukunan beragama di Indonesia. Pemerintah juga akan mendirikan kawasan peribadatan agama lain di kawasan inti pusat pemerintahan guys. Agama tersebut meliputi Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Tempat atau rumah ibadah kelima agama tadi pun bakal dibangun di dalam satu kawasan. Kawasan peribadatan itu diberi nama Kawasan Peribadatan Cahaya Batang Haring Nusantara. Cahaya Batang Haring Nusantara pun selain memiliki tempat-tempat ibadah, juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung lainnya. Berikut tempat-tempat ibadah dan fasilitas pendukung di Kawasan Peribadatan Cahaya Batang Haring Nusantara. 1. Mahavihara Buddha Nusantara. Dua, Gereja Kristen Nusantara. 3. Gereja Katedral Nusantara. 4. Pura Agung Jagatnata Nusantara. 5. Kelenteng Kong Miao Nusantara. 6. Masjid Agung Nusantara. 7. Titian Anjangsana. 8. Selasar Kaharingan. 9. Transport Hub Terminal Pusat Akses Transportasi. 10. Danau Pancasila. Titian Anjangsana sendiri sebenarnya sebuah jembatan yang jika diartikan bermakna jembatan kunjungan atau silaturahmi. Dapat dikatakan jembatan ini sebagai simbol persaudaraan umat beragama di Indonesia guys. Sedangkan, Selasar Kaharingan merupakan bagian teras dari setiap rumah ibadah di kawasan peribadatan ini. Kawasan peribadatan Cahaya Batang Haring Nusantara ini didesain menjadi satu kesatuan. Antar rumah ibadah pun dihubungkan dengan jalur sirkulasi organik. Seluruh jalur tersebut dilengkapi dengan atap pelindung. Jalur ini juga terinspirasi dari batang haring, atau pohon kehidupan, bentuk organik non-hierarki. Jika ditafsirkan dapat mengacu pada makna semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Sang Pencipta.
Jalur sirkulasi organik ini sebagai simbol persatuan yang berarti tidak ada sekat dalam hal kemanusiaan dan kebangsaan walaupun masing-masing individu memiliki agama yang berbeda. Diharapkan dengan adanya pembuka sekat itu dapat melahirkan dialog yang cair atau melebur antar individu yang beragam latar belakang keyakinan atau agama tadi. Beberapa keunikan dari kawasan peribadatan ini diantaranya, yaitu konsep Masjid Agung Nusantara yang sekilas mirip dengan sorban. Pun dengan Mahavihara Buddha Nusantara yang didesain persis Candi Borobudur di Kota Magelang, Jawa Tengah. Ibu kota negara Nusantara sendiri akan dibangun bertahap dan ditargetkan tuntas 2045 nanti. Secara keseluruhan pada tahun 2045 mendatang dan diproyeksikan mencapai angka PDB senilai 180 miliar dolar AS. Kita doakan semoga pembangunan IKN Nusantara ini berjalan lancar tanpa hambatan. Oke guys, itulah tadi update IKN Nusantara terkini guys. Jadi untuk pembangunan rumah ibadah selain masjid akan dibangun pura, gereja, vihara. Jadi ada 6 rumah peribadatan yang akan dibangun di IKN dan semuanya berdekatan guys. Jadi ada penghubung jembatannya nanti dari salah satu rumah ibadah ke rumah ibadah lainnya. Wah, ini sangat keren sekali guys. Ini adalah toleransi kita umat Indonesia yang saling menjaga tali silaturahmi walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Itulah Bhinneka Tunggal Ika guys. Indonesia akan kuat, Indonesia akan jaya, Indonesia akan makmur jikalau kita yang berbeda ini akan bersatu guys. Saling menghargai, saling menghormati, apapun itu agamanya, apapun itu sukunya dan lain sebagainya. Intinya kita sama-sama bersatu guys. Jangan ada lagi kata perpecahan di antara kita sesama bangsa Indonesia. Kalau tidak mau kita yang akan dijajah oleh bangsa luar. Belanda yang dulu berkuasa hampir 300 atau lebih tahun karena kita tidak bersatu guys. Kita suku berpecah belah, agama berpecah belah, tidak ada kesatuan. Disitulah penjajah akan mudah merusak dan menggerogoti negara kita. Tetapi kalau kita bersatu, tidak ada yang berani mengganggu Indonesia guys. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton channel Joni Iswahyudi. Yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.